Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Muamalah Perserikatan bagian 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Jidat Faizal. Perkenalkan nama saya Dian. Perkenalkan nama saya Wadia Rama. Perkenalkan nama saya Yandi Darusman. Di sini kami akan menjelaskan tentang Muamalah Perserikatan bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah wakalah. Apa sih itu wakalah? Wakalah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang berarti perwakilan atau kuasa. Dalam konteks ini, seseorang yang disebut wakil diberi kuasa oleh orang lain yang disebut muwakil untuk melakukan satu tindakan ataupun urusan tertentu atas nama muwakil. Contoh sederhananya, jika kamu tidak bisa hadir dalam suatu acara, kamu bisa memberi kuasa kepada teman kamu untuk mewakili kamu dalam acara tersebut. Dalam hal ini, temanmu adalah wakil dan kamu adalah muwakil. Di dalam wakalah harus memenuhi beberapa syarat, seperti muwakil harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang diwakilkan, wakil harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang diwakilkan, dan tujuan wakalah harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sekian dari saya, dan hal ini akan dilanjut oleh beberapa. Berikutnya adalah daman. Yang pertama adalah pengertian daman. Lafaz adalah sebuah kata yang berupa perkataan ataupun perbuatan yang digunakan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Yang kedua adalah dasar hukum daman. Daman hukumnya boleh dan sah, dalam artian diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang ketiga adalah rukun dan syarat daman. Rukun daman antara lain yaitu penagih atau daimin, orang yang hutangnya dijamin, atau madmu anhu, penagih yang mendapat jaminan atau madmu lahu, dan ikrar. Adapun syarat daman antara lain yang pertama yaitu syarat penjamin, antara lainnya dewasa, berakal atas kemauan sendiri, orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, dan mengetahui jumlah hutang yang dijamin. Kedua, syarat orang yang dijamin, yaitu secara hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Ketiga, syarat orang yang menagih hutang, yaitu diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin. Yang keempat adalah syarat harta yang dijamin, antara lain diketahui jumlahnya, ukurannya, kadarnya, dan keadaannya. Diketahui waktu jatuh tempo pembayaran. Yang kelima, syarat lafaz atau ikrar, yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan menjawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang. Dan yang terakhir adalah hikmah daman, itu munculnya rasa aman dari peminjam, munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang, bentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan, dan menjamin akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sulhu adalah wajib sesuai ketentuan atau perintah Allah. Rukun dan syarat sulhu. Yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang keempat, jika dipandang perlu, dapat dihadirkan pihak ketiga. Itu kafalah. Jadi,
Kafalah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam konteks ini, seseorang yang disebut kafil memberikan jaminan atau tanggungan atas suatu kewajiban atau utang orang lain yang disebut maf'ul'an kepada pihak ketiga, orang yang disebut maf'ulah. Kafalah dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kafalah bi'al-naf, yaitu jaminan terhadap diri sendiri. Kafil memberikan jaminan atas dirinya sendiri untuk memastikan bahwa maf'ulahan akan memenuhi kewajibannya. Yang kedua, kafalah bi'al-mal, yaitu jaminan harta. Kafil memberikan jaminan atas harta atau barang tertentu untuk memastikan maf'ulan akan memenuhi kewajibannya. Adapun syarat-syarat kafalah. Syarat-syarat kafalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, kafil harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang dijamin. Yang kedua, maf'ulan harus memiliki kewajiban yang jelas dan pasti. Yang ketiga, maf'ulah harus memiliki hak untuk menerima jaminan. Yang keempat, tujuan kafalah harus jelas dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di sini saya akan memberikan contohnya 2. Yang pertama, seseorang memberikan jaminan atas utang temannya kepada bank. Yang kedua, seseorang memberikan jaminan atas dirinya sendiri untuk memastikan bahwa temannya akan hadir di pengadilan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh sosial drama. Tonton sampai habis. Adapun judul dramanya yaitu Satu Beban Membagi Berkah. Karakter Arya seorang pengusaha kecil yang sedang kesulitan. Pihak yang memiliki hutang. Zidan pemilik toko grosir yang tegas tapi bijak, pihak piutang. Jihan adik Are cerdas dan solutif. Dan adapun Wadia sahabat Are yang jujur dan setia. Aduh gimana ya, ini musibah banget. Arya, bagaimana dengan janji Anda? Saya membutuhkan uang untuk memutar modal. Aduh Pak Zidan, maaf sekali, uangnya terpakai untuk pengobatan ibu saya sebesar 6 juta. Dia karena aku harus ke rumah sakit terus, aku minta tolong kamu untuk memberikan sisa uang 2 juta itu kepada Pak Zidan. Baiklah, saya terima mandat kafalah ini. Saya akan amanah untuk menyerahkan uangnya atas namamu. Terus ngapain? Udah. Kajian dari pembahasan saya tidak ingin aku tapi ada masalah dari praktek. Lalu, apa tawaranmu? Tangannya gerak sih. Saya terima syukur itu berarti 8 juta dianggap lunas ya. Saya percaya pada Wadia sebagai pengganti dan juga sebagai wakil untuk menyelesaikan syukur ini. Namun bagaimana saya bisa memastikannya? Siapa yang menjadi salah? Dan saya Fatina. Selain saya menjadi wakil, saya juga berani menjadi kafalah. Saya akan menjalani pekerjaan saya dan akan menyelesaikan urusannya di sini di rumah. Baik, luar biasa. Dengan adanya perwakilan, maka perdamaian dapat terjalankan. Dan saya juga merasa tenang. Mari kita buat catatan tertulisnya. Selesai. Ih, orang aneh. Apa yang kemarin mana?